Belajar kitab kuning sering dianggap sulit, terutama karena teksnya tanpa harokat. Tapi sebenarnya tantangannya bukan cuma di teksnya, melainkan di metode kita dalam mempelajarinya. Di video ini, aku mau coba bahas secara sederhana mengenai metode studi kitab kuning. Mulai dari konsep dasarnya, metode tradisional, sampai ke perkembangan digital dan modernnya. Secara umum, metode studi kitab kuning itu adalah pendekatan untuk memahami literatur Islam klasik yang ditulis dalam bahasa Arab tanpa harokat. Jadi belajar kitab kuning itu bukan hanya soal bisa baca, namun juga bagaimana kita dapat memahami makna, menganalisis isi, juga dapat menangkap bagaimana cara berpikir si penulis. Di sini, peran guru atau kiai juga penting banget, karena proses belajarnya biasanya secara langsung dari guru ke murid, dan juga sekaligus menjaga sanad ilmu. Kalau kita lihat di pesantren, ada beberapa metode yang sudah lama digunakan. Yang pertama ada metode sorogan, yaitu metode individual, di mana santri membaca langsung di depan guru, kemudian dikoreksi. Dan metode ini melatih ketelitian dan pemahaman secara personal. Kedua, ada metode bandongan, di mana guru membaca dan juga menjelaskan. Kemudian santri menyimak, kemudian memberi makna. Metode ini lebih efisien untuk banyak orang. Selain itu, ada juga beberapa metode tambahan seperti hafalan, holaqoh, atau musyawarah, bahkan sampai juga kepada bahsul masail yang membahas persoalan nyata. Kalau dilihat, metode tradisional ini bukan hanya mengajarkan siswa membaca, tapi juga membentuk cara berpikir dan sikap dalam mencari ilmu. Seiring berjalannya waktu, metode ini juga berkembang. Mulai ada pendekatan yang lebih terstruktur dan lebih interaktif. Misalnya seperti metode cepat, seperti Amsilati atau Mumtaz. Mumtaz sendiri dikembangkan oleh Muslihin Sultan dan Alimin dalam bukunya. Menariknya, metode ini lahir dari kegelisahan karena banyaknya santri yang kesulitan dalam memahami nahwu dan shorof. Dan kemudian disadari bahwa kesalahannya bukan di kemampuan santri, melainkan di metode pembelajarannya. Karena itu, pendekatannya dibuat lebih sederhana dan bertahap. Bahkan dimulai dari mengenali potongan kata sebelum masuk ke analisis yang lebih kompleks. Jadi di sini pelajar tidak hanya membaca, namun juga diajak untuk memahami konteks dan menganalisis isi dan mengaitkannya dengan kehidupan sekarang. Jadi pembelajarannya lebih aktif dan juga tidak hanya satu arah. Kemudian di era digital, metode pembelajaran kitab kuning juga ikut beradaptasi. Sekarang sudah banyak kitab dalam bentuk digital, bahkan banyak pembelajaran online. Ini tentu lebih memudahkan akses dan membuat proses belajar jadi lebih fleksibel. Tapi di sisi lain, ada juga tantangan. Misalnya, tidak setiap orang atau tidak semua orang paham dengan teknologi, dan juga ada yang mengkhawatirkan berkurangnya interaksi langsung antara guru dan murid. Padahal interaksi itu kan bagian penting dalam tradisi keilmuan. Jadi jika dilihat secara keseluruhan, metode tradisional sebenarnya bukan metode yang perlu dipertentangkan, malah lebih bagus jika digabungkan, menjaga tradisi yang sudah baik sekaligus memanfaatkan perkembangan yang sudah ada. Karena pada akhirnya belajar kitab kuning itu bukan hanya soal metode, tapi juga soal proses. Seberapa kita mau memahami, bukan hanya sekedar membaca. Kalau menurut kamu metode mana yang paling cocok? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.